Saya sudah mengatakan beberapa kali di video-video sebelumnya bahwa kita bisa menggunakan kisah Adam dan Hawa dalam melihat segala sesuatu fenomena atau kejadian yang ada di muka bumi ini. Baik skala besar maupun skala kecil, artinya skala individu, skala keluarga, skala komunal atau interkomunal. Nah, dalam video ini saya ingin mencoba membreakdown bagaimana kita menggunakan struktur kisah Adam dan Hawa untuk menjelaskan apa yang terjadi di kasus Coldplay yang belakangan ini menjadi polemik di Indonesia ini. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Untuk bisa membaca ini, saya perlu mengingatkan kembali tugas Adam. Adam memiliki tugas untuk menamai binatang. Adam berada di atas, binatang berada di bawah. Jadi Adam dan binatang itu merupakan prototipe atau benih dari hierarki, asal mula dari hierarki. Adam berkuasa, memberikan nama, memberikan identitas kepada binatang yang berada di bawahnya. Dan itu merupakan prototipe dari sebuah hierarki. Itu paralel dengan sebuah negara. Dalam kasus Coldplay ini, sebutlah contoh negara Indonesia ini. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang sudah stabil. Formatnya sudah jelas, ada pemimpin, ada wakil-wakilnya, dan ada rakyatnya. Kemudian ada value di sana, ada hukum, ada juga adat istiadat, dan agama gitu. Jadi sudah merupakan sesuatu yang stabil gitu di Indonesia ini. Dan balik lagi, ketika kita membuat sebuah hierarki di Indonesia ini, dalam sesuatu yang stabil ini, sesuatu yang lurus, ada selalu sesuatu yang termarginalkan gitu. Ada selalu sesuatu yang terkesampingkan atau dikesampingkan karena tidak sesuai dengan tujuan dari hierarki tersebut. Dalam hal Coldplay ini, LGBT merupakan kelompok yang termarginalkan di Indonesia ini. Tentu ini berbeda dengan situasi di negara lain ya, mungkin khususnya negara Eropa di mana LGBT sudah lagi tidak dalam posisi termarginalkan atau masih termarginalkan tapi sudah perannya sudah cukup kuat, mungkin macam-macam. Jadi agak tidak bisa disamakan dengan kondisi di Indonesia ini. Jadi bisa dibilang bahwa apa yang marginal di Indonesia sudah tidak marginal lagi di wilayah-wilayah lain, di negara-negara lain. Kemudian di satu sisi ada Hawa, itu tadi sisi Adam. Di satu sisi ada Hawa. Hawa itu mendengarkan yang termarginalkan. Hawa mendengarkan binatang. Hawa bercakap-cakap dengan ular. Hawa bercakap-cakap dengan ular untuk sebenarnya untuk menolong Adam, untuk menyampaikan misalnya seperti apa ya, semacam keluh kesah mungkin ya, keluh kesah kelompok-kelompok yang termarginalkan oleh hierarki yang dibuat oleh Adam gitu. Jadi Hawa itu semacam feedback mechanism atau kritik yang membangun untuk Adam. Hawa itu memang terlihat seperti bertentangan. Tapi Hawa itu yang mencintai suaminya ya. Jadi penentang yang mencintai suaminya mungkin. Dan Hawa ya bertujuan untuk menolong Adam. Hawa tidak bertujuan untuk menghancurkan suaminya gitu dalam situasi Taman Eden ini. Nah, Hawa ini paralel juga dengan sebutlah promotor atau
atau kelompok atau grup yang ingin mengundang masuk Coldplay ke Indonesia ini. Artinya gini, di Indonesia LGBTQ itu masih dalam posisi marginal. Dikhawatirkan dengan mengundang Coldplay, yang kita tahu Coldplay adalah sebuah band yang pro terhadap LGBTQ. Dikhawatirkan, kekhawatirannya adalah ketika Coldplay diundang masuk ke rumah tangga kita, apa yang marginal menjadi stabil. Tentu itu bagi saya itu kekhawatiran yang cukup masuk akal gitu. Ketika kita mengundang masuk perspektif asing yang sudah mapan atau sudah stabil, sehingga sesuatu yang sudah stabil itu membuat apa yang marginal di negara kita itu menjadi stabil gitu. Itu adalah kekhawatiran yang menurut saya cukup masuk akal. Namun di sisi lain ada juga semacam dosanya sesuatu yang sudah stabil itu. Sesuatu yang sudah stabil itu, atau sebutlah sesuatu kelompok kanan lah ya, mungkin supaya mudah. Kelompok kanan ini, sesuatu yang sudah stabil ini, atau Adam menamai binatang ini, memiliki potensi tirani. Artinya ada potensi untuk bisa memutuskan seenaknya apa yang layak atau tidak layak masuk ke dalam hierarki atau masuk ke dalam rumah tangga gitu. Jadi memang dua kutub ini ada titik ekstrimnya gitu. Dan kalau kita lihat dari kisah Adam dan Hawa, apa yang bisa kita petik atau pelajaran apa yang bisa kita ambil adalah sebenarnya kesabaran untuk menunggu Allah sendiri yang akan memberikan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu kepada Adam dan Hawa. Dari tangan Allah sendirilah buah tersebut diberikan gitu. Itu merupakan hal yang sebenarnya akan terjadi ketika Allah melihat Adam dan Hawa sudah cukup dewasa untuk bisa mengkonsumsi buah tersebut. Namun ya di kisahnya Adam dan Hawa tertipu oleh ular. Karena ular itu menawarkan jalan pintas atau shortcut untuk mengkonsumsi buah itu. Jadi tidak perlu menunggu Allah memberikannya nanti di depan, tapi ada shortcut, ada jalan pintas, Anda bisa memperolehnya sekarang gitu. Dan dalam skala keluarga, kita coba breakdown ini dalam skala keluarga. Misalnya saya kisahkan lah ya sebuah keluarga misalnya. Ada sebuah keluarga, ada seorang suami, dia bekerja dengan gaji yang pas-pasan, kemudian dia punya istri, mereka belum memiliki kendaraan, dan di suatu hari ketika sang suami sedang bekerja, artinya si suami ini bekerja, dia berusaha untuk membuat si rumah tangganya ini menjadi stabil. Ya, si suami ini menamai binatang ya, dia berusaha untuk membuat rumah tangganya menjadi stabil gitu dengan bekerja. Tiba-tiba satu hari istrinya didatangi oleh sebutlah sebuah lembaga gitu, lembaga peminjaman uang atau lembaga kredit gitu, datang ke rumahnya menawarkan sebuah kredit pinjaman uang. Anda bisa mendapatkan motor sekarang dari pinjaman uang kami, tapi ada bunga yang perlu Anda bayar gitu. Jadi artinya dia bisa mendapatkan apa keinginannya sekarang, tapi akan ada jerat, akan ada bunga yang terus perlu dibayar. Ini saya sebut jerat karena efeknya tuh berlanjut di masa depan keluarga tersebut. Artinya di masa depan dia harus terus membayar bunganya gitu ya. Tentu ada jatuh temponya. Bukan jatuh tempo. Tentu ada limitnya ya, ada limitnya ya. Tapi ada limit waktunya maksud saya. Tapi di masa depan ada jerat yang masuk ke dalam keluarga itu, yaitu adalah bunga yang harus dibayar untuk peminjaman itu. Artinya
keinginan keluarga tersebut untuk memiliki sebuah kendaraan itu bisa dipenuhi sekarang juga, asalkan keluarga itu mau menerima jerat yang ditawarkan juga gitu. Jadi ini seperti semacam buah pengetahuan yang baik dan yang buruk sebetulnya, bisa kita lihat bahwa ada yang baik, yang baiknya keinginan atau kebutuhan keluarga tersebut bisa terpenuhi, yang buruknya ada jerat yang akan mengikat keluarga tersebut. Nah ini kisah peminjaman ini juga memang bisa kita bongkar dari kisah Adam dan Hawa. Jadi itu untuk skala keluarganya. Jadi pada akhirnya yang bisa kita petik yaitu adalah menunggu saat yang tepat, atau mungkin juga tidak melulu menunggu, tapi misalnya kalau dalam kasus pinjaman uang ya, kita meminjam uang dengan biaya yang masuk akal, yang masih bisa dipenuhi atau masih sesuai dengan gaji sang suami misalnya, bisa seperti itu. Tentu kalau kasus Adam dan Hawa itu permasalahan lainnya adalah si ularnya itu berbohong. Itu yang menambah situasi menjadi semakin pelik gitu. Tapi pattern dasarnya adalah seperti itu. Adam menamai binatang dan Hawa mendengarkan binatang gitu. Itu adalah pattern atau struktur dasar dari kita membaca fenomena yang terjadi di dunia ini gitu. Dan kembali lagi ke kasus Coldplay, kita bisa lihat itu juga dari kisah banjir sebelum banjir Bah. Yang kita ketahui tercatat di kitab suci, sebelum banjir Bah ada the fallen angel, ada malaikat atau anak-anak Allah yang jatuh, yang turun ke bumi dan menikah dengan anak-anak manusia. Itu hampir mirip strukturnya dengan kisah Coldplay. Begini, saat itu di muka bumi pattern dosa sudah ada, namun katakanlah belum begitu kuat gitu ya. Dan mereka mengundang sesuatu yang sudah stabil dari atas sana. Sesuatu yang stabil atau dosa yang sudah stabil itu turun ke bumi, kawin mengawini dengan bersatu dengan apa yang sudah ada di bumi, sehingga hal itu menjadi semakin stabil, semakin kuat. Dan yang terjadi adalah ya confusing, kebingungan, semua menjadi bingung dan mengarah kepada air bah. Air bah itu adalah situasi di mana yang sama dengan kejadian ketika penciptaan ya. Samudra Raya yang ketika Allah melayang-layang di atas permukaan air, itu adalah Samudra Raya, kembalinya Samudra Raya. Jadi kembalinya manusia ke dalam situasi yang chaos, yang bingung gitu. Itu adalah situasi sama dengan situasi air bah gitu. Nah, sama juga dengan pattern Coldplay. Coldplay LGBTQ sudah ada, tetapi diundang masuk sesuatu yang lebih stabil, lebih kuat gitu. Dan kita bisa lihat sebenarnya Coldplay ini memainkan peran juga seperti buah pengetahuan yang baik dan yang buruk juga. Karena begini, tentu kita bisa melihat ada yang baik dari Coldplay. Ada yang dia adalah sebuah band yang baik, yang musiknya baik, bisa dinikmati. Namun juga ada pattern yang buruknya gitu. Ada dua sisi yang kita perlu bijaksana untuk bisa menginternalisasi itu, untuk bisa memakan buah itu. Sesuatu yang sudah stabil, dalam hal ini Indonesia, ya memang perlu bijaksana gitu untuk bisa memakan buah itu gitu. Nah, jadi demikianlah Coldplay dari sisi kisah Adam dan Hawa. Dan juga sekali lagi saya ingatkan bahwa ada potensi tirani juga, bahayanya potensi tirani juga di sisi yang sebelah kanan. Bahwa ketika dia menamai binatang, itu ada potensi tirani di sana. Karena itu di kisah Adam dan Hawa, setelah Allah melihat bagaimana Adam
menamai binatang, setelah melihat itu, Adam dibuat tidur oleh Allah. Ketika Adam tidur, dibangunlah manusia yang lain, yaitu Hawa atau perempuan, untuk menolong Adam. Tidur, dalam tradisional kosmologi, tidur itu sebenarnya sama dengan mati. Karena tidur itu adalah kondisi di mana manusia tidak bisa lagi menamai binatang. Kondisi tidak lagi manusia bisa menamai atau mengendalikan dirinya. Dan sebenarnya bisa kita lihat di kisah-kisah di Perjanjian Baru, ketika Yesus membangkitkan orang-orang mati, salah satunya adalah anak perempuan dari Yairus. Ketika itu ada seseorang bernama Yairus datang kepada Yesus mengatakan bahwa anak perempuannya mati, dan Yesus mengatakan tidak, itu dia tidur. Dan kalau tidak salah begitu juga dengan Lazarus. Lazarus itu kan dibangkitkan, menurut orang-orang mati, menurut Yesus ya tidak, dia itu tidur. Jadi kita bisa lihat bahwa tidur itu ada koneksinya dengan mati, gitu. Bahwa mereka terkoneksi. Koneksinya adalah manusia tidak lagi mampu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi Adam, Allah lihat bagaimana Adam menamai binatang, kemudian Adam dibuat tidur, Adam dibuat tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dari situ dibangunlah manusia yang lain untuk menolong dia. Dibuat sesuatu yang baru untuk bisa menolong dia. Itu adalah itu salah satu pattern yang bisa kita jelaskan, bisa kita bahas di lain waktu, yaitu patternnya adalah sesuatu yang stabil dibuat tidur, dihancurkan, dan kemudian lahir sesuatu yang baru dari kolaps itu, dari kehancuran itu. Atau mirip juga dengan mimpi Nebukadnezar, patung dihancurkan, hancur, dan dari batu yang menghancurkan itu terciptalah gunung. Itu pattern dari kisah Nebukadnezar, itu ada di banyak kisah Alkitab juga, di banyak kisah kitab suci juga. Oke, jadi demikianlah pattern dari kisah Adam dan Hawa. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat strukturnya atau kisahnya, dan sekali lagi buah yang bisa dipetik dari situ adalah menunggu gitu. Tunggu waktunya di mana Allah sendiri yang memberikan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk.